Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vin Ilmi. Kemudian terkait dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu. Nilai ambang batas pengadaan, pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id. Nanti linknya kami berikan Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya. Karena 100 butir, kalau benar menjawab 5, menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial, menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5. Yaitu 200. Ini nilai maksimumnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit, dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740. Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu, Bapak Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Ya. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra, waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum, yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya, Bapak Ibu sekalian. Nilai ambang batas
untuk seleksi kompetensi teknis, yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi, nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya, itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya, dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga, untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube, perkenalkan, saya Yoga Faisal, selaku analis kebijakan di Kementerian PNRB, yang juga sebagai tim penyusun Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, bahwasanya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mencatatkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya penjas orkes nomor 8, Bapak Ibu. Jenjang SD, penjas orkes, nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa, itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270. Kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengolahan perkebunan, itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270, sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis selama perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk di jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda. Ya, guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Selanjutnya Pak ya. Baik, untuk SMK juga terdapat
guru mata pelajaran umum kimia, contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290. Dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120 asisten keperawatan, nomor 121 caregiver, nomor 122 dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak menjawab dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Selanjutnya, khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra, ada pengaturan waktu khusus, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tadi yang untuk kategori umum 120 menit, maka untuk disabilitas sensorik netra itu terdapat penambahan waktu 30 menit menjadi 150 menit untuk pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dalam satu rangkaian, 150 menit. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, yang tadinya untuk yang kategori umum adalah 10 menit, kalau untuk sensorik netra menjadi 15 menit. Sehingga totally adalah 165 menit.